Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini, di bab kelima kita akan membahas tentang keruangan serta konektivitas antar ruang dan waktu. Dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Masih dengan saya, Ibu Nur Istiqomah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui proses menggali, kajian pustaka, berdiskusi, kerja kelompok, proyek, peserta didik mampu menjelaskan konsep, interaksi, dan pengaruh interaksi keruangan dan waktu, menghubungkan keterkaitan antara interaksi ruang dan waktu, serta mengklasifikasikan bentuk interaksi keruangan dengan baik. Baik, sekarang Ibu mau tanya ya, liburan semester lalu, tempat mana saja yang sudah kalian kunjungi? Apakah ke gunung, pantai, danau, kebun binatang, berwisata kuliner, atau ke tempat yang lainnya? Coba kalian ingat-ingat, saat kalian berada di sana dan memperhatikan sekeliling dan bandingkan antara tempat yang satu dengan yang lainnya, apakah memiliki perbedaan? Jelas berbeda, bukan? Setiap tempat dan ruang di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat yang lainnya. Setiap aktivitas dan peristiwa yang dialami manusia dapat dipahami dari aspek ruang dan waktu. Oleh sebab itu, untuk memahami keadaan alam dan aktivitas penduduknya, kita harus memahami konsep konektivitas antar ruang dan waktu. Adapun pengertian dari ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik yang berada di dalamnya. Masing-masing ruang atau tempat memiliki perbedaan. Perbedaan karakteristik ruang biasanya diikuti dengan perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Sebagai contoh, kita tinggal di Indramayu dengan sebutan Kota Mangga. Sudah jelas, sumber daya unggulan sebagai karakteristik Kota Indramayu adalah buah mangga. Selain itu, batik Paoman juga menjadi sumber daya lain yang merupakan kekhasan yang dimiliki oleh daerah kita. Dan segala jenis olahan ikan dan udang, seperti terasi, kerupuk udang, kerupuk kulit ikan, dan lain sebagainya, juga merupakan contoh lain dari sumber daya yang dihasilkan Indramayu berdasarkan letak geografisnya yang berada di pesisir. Berikutnya, apa aja sih contoh dari interaksi keruangan? Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, wilayah pantai. Wilayah pantai merupakan penghasil ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan merupakan penghasil sayur mayur. Sudah jelas kan perbedaannya? Contoh lainnya adalah wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari wilayah pedesaan. Di setiap wilayah akan mencari sumber daya manusia yang dibutuhkan. Interaksi antar ruang menjadi penting, salah satunya sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Akibat adanya perbedaan potensi ruang atau wilayah, dalam suatu ruang atau wilayah tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Dari sini, terjadilah keterhubungan atau konektivitas dan saling ketergantungan antara ruang atau wilayah yang satu dengan yang lainnya. Konektivitas antar ruang mencakup seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Selain ruang, setiap peristiwa yang terjadi juga terikat oleh waktu. Waktu merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Dalam konteksnya, waktu dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Mari kita bahas satu persatu tentang aspek waktu. Yang pertama adalah waktu lampau. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Yang kedua adalah waktu sekarang. Waktu sekarang merupakan kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung. Karena waktu tidak dapat diulang kembali, maka waktu sekarang adalah saat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas hidup seseorang. Yang terakhir adalah waktu yang akan datang, yaitu waktu yang belum dilalui. Maka, segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang perlu direncanakan secara matang supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian, apa peran teknologi dalam konektivitas dalam ruang dan waktu? Teknologi merupakan sebuah modernisasi yang ditandai oleh kecepatan arus informasi, globalisasi, dan ekonomi digital yang tidak akan pernah dapat dilepaskan oleh pengaruh teknologi. Teknologi mengubah pola komunikasi dan informasi yang dibatasi oleh ruang dan waktu menjadi tanpa batas atau spasio-temporal, yaitu mampu menembus ruang dan waktu. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Pola dan kekuatan interaksi antar kedua wilayah atau lebih dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial daerah, serta kemudahan proses hubungan kedua wilayah tersebut. Adapun syarat dasar yang memungkinkan terjadinya interaksi keruangan antara lain, yang pertama adalah complementarity, saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah intervening opportunity, merupakan kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, seseorang akan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya pengadaan. Yang ketiga adalah transferability, kemudahan perpindahan barang ataupun orang, merupakan faktor penting dalam interaksi keruangan. Yang keempat adalah infrastruktur transportasi, yaitu keberadaan fasilitas jalan raya, stasiun, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Yang terakhir adalah infrastruktur jaringan komunikasi dan teknologi, seolah mendekatkan bahkan menembus batas ruang dan waktu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu nanti di part 2.